Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafi'il muhimmat. Itu istihlal yang selalu digunakan oleh Ante Gurutta kalau beliau memberi nasihat kepada murid-muridnya, baik secara resmi maupun tidak resmi. Saya tidak perlu menjelaskan maksudnya, bisa dicari artinya. Hanya kita mengambil berkah istihlal itu supaya kita masih lagi teringat atau sedikit ada hubungan dengan apa yang telah beliau Ante Gurutta tinggalkan kepada kita. Satu hal yang sebenarnya perlu menjadi keyakinan kita bahwa berkah yang ditinggalkan Gurutta kepada kita itu adalah Darud Da'wah wal Irsyad. Itulah satu-satunya berkah yang ditinggalkan sebenarnya. Oleh karena itu, saya berpikir kita perlu memeliharanya, mengembangkan, dan senantiasa menjadikan sebagai satu platform untuk bersama-sama kita menyumbang untuk kepentingan agama kita, yaitu agama Islam. Saya bersama Gurutta itu hampir 10 tahun. Pertama, tahun 70 sampai tahun 79. Sebagai murid kepada beliau. Dan di Kabalangang, mungkin kita sudah tahu semua, saya lihat yang hadir, banyak yang sudah kenal, hampir 5 tahun. Tapi setelah dari Mesir, sebagai pembantu Gurutta, untuk mengajar, memberi nasihat-nasihat kepada para santri ketika itu. Tetapi belajarnya ini di Parepare. Jadi saya ini merupakan kumpulan yang kedua di Parepare. Setelah Gurutta keluar dari hutan. Parepare itu ada 2 gelombang di situ. Gelombang pertama sebelum Gurutta masuk ke hutan dan sesudahnya. Saya termasuk sesudahnya. Saya gembira sekali karena saya melihat yang mau bicara ada Gurutta Abdul Rahim, ada Gurutta Haji Lukman, tapi mungkin berhalangan. Mereka orang-orang ini semua sangat mendalami dan sangat memahami kehidupan Andre Gurutta. Mungkin lebih dari saya, cuma saya mungkin lebih sedikit. Karena Gurutta Abdul Rahim tahun 75-76 itu sudah ke Mesir. Gurutta Abdul Rahman, Gurutta Lukman 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian juga ke Mesir. Saya yang paling lambat meninggalkan Parepare. Saya meninggalkan Parepare setelah Gurutta ke Kabalangang. Jadi Gurutta ke Kabalangang, saya disuruh tinggal membantu Gurutta Yusuf Hamzah di Parepare, tapi saya minta supaya saya ke Palu. Jadi saya ke Palu. Niat saya itu ke Palu untuk mengumpulkan sedikit biaya untuk juga pergi ke Mesir. Dan alhamdulillah setahun saja setelah itu
berhasil juga ke Mesir pada tahun 80. Nah, itu sedikit pengenalan. Jadi saya bersama Guru Tai itu memang agak lama lah. Dan saya merasa bahwa Guru Tai itu seorang murabbi. Ya. Jadi tadi katakan sufi, saya katakan bahwa sufi sebenarnya itu murabbi. Ya. Jadi kalau istilah yang digunakan oleh orang-orang tarekat itu ada syekhut tarekah, ya, atau mursyid. Ya, Guru Tai ini dihimpun semua walaupun beliau tidak memimpin secara formal tarekat, tetapi pendidikan DDI itu yang dibawa naungan langsung oleh beliau itu seakan-akan itu sebagai satu bentuk tarekat modern, ya, tidak seperti yang diwarisi dari tarekat-tarekat yang lama. Ya. Mungkin kalau saya melihat hampir konsep pembaharuan yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh. Ya, Jamaah Tabligh Syekh Ilyas juga itu seorang ulama yang berasal dari tarekat Chistiyah. Ya, coba memodernkan ya, konsep tarbiyah itu menjadi Jamaah Tabligh. Ya. Itulah yang ada sekarang. Jadi Jamaah Tabligh itu sebenarnya dari tarekat. Ya, dari tarekat Syekh Ilyas. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Guru Tai juga begitu. Bukan bermakna sama dengan yang tahu, tidak. Dari sudut pembaharuannya. Dari sudut pembaharuannya Guru Tai itu ya, seorang yang mendapatkan ilmu laduni yang selalu disebut di dalam nasihatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah, akhir surah Al-Baqarah. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu diajar oleh Allah. Jadi saya katakan Guru Tai memberikan perhatian kepada kita bahwa sebenarnya Guru Tai itu kan tidak tinggi sekolahnya. Kalau dalam bahasa pendidikan sekarang dia otodidak. Artinya belajar sendiri. Tapi dari sudut bahasa tasawufnya itu mendapatkan ilmu laduni. Saya anggap seperti itu karena kalau kita lihat umpamanya hanya tamat sanawiyah ya, di Singkang, bukan bermakna bahwa pendidikan di sana itu sangat hebat. Memanglah hebat. Tetapi kalau di masa sekarang sama juga. Ya, artinya apa yang dipelajari di situ itu juga yang dipelajari sekarang ini. Tetapi ilmu yang didapati di situ, dia bisa berkembang dan kita lihat Guru Tai itu pada awalnya seorang muhaddis, pakar hadis. Itu sebabnya Guru Tai itu mengajar di pondok pesantren banyak sekali buku-buku hadis. Kitab Riyadhus Shalihin, Kitab Irsyadul Ibad, Mukhtarul Ahadits, Jawahirul Bukhari. Ini semua diajarkan. Ya. Mungkin berubah setelah di Kabalangan. Karena memang Guru Tai ini sangat suka membaca ilmu hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang paling sangat-sangat disukai membaca itu adalah At-Targhib wa Tarhib lil Imam Al-Munziri. Ya, hampir setiap hari itu kita lihat selalu dibaca buku itu. Dan kemudian terakhir saya lihat di Kabalangan buat satu buku An-Nukhbatul Mardiyah. Nukhbah itu pilihan yang diridhoi. Itu adalah pilihan yang diambil daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan keperluan masyarakat sekarang ini, yang berkaitan dengan akhlak. Itu yang dibuat walaupun kecil, tapi kalau kita lihat hadis-hadis itu betul-betul muntakhab.
an-nukhbah, artinya pilihan yang dipilih oleh beliau ya, menjadi bacaan kita. Cuma sayangnya mungkin tidak diajarkan sekarang ini. Sepatutnya itu diajarkan. Ya, karena hadis-hadis itu boleh menggantikan hadis arba'in lil Imam Nawawi. Ya, dan itu tujuannya Gurutta itu. Dia merasa bahwa kitab arba'in Imam Nawawi ini sudah umum. Ya. Maka dia membuat juga hadis, tidak sampai juga 40, tapi isinya itu sesuai dengan keperluan masyarakat zaman sekarang ini. Kalau istilah yang digunakan oleh YAPBK ini postmodernism atau pasca modernism. Dan mungkin kita boleh katakan sekarang ini di era kenormalan baru, new normal. Ya, sekarang ini orang sudah melupakan era modernisme, era pasca modernisme dan sebagainya. Kita lagi mengarah kepada new normal atau kenormalan baru. Saya katakan baru-baru ini di seminar internasional bahwa sebenarnya pandemik COVID-19 ini kita jangan lihat hanya sebagai bahagian daripada kesehatan, penyakit, wabah, tetapi kita lihat ini adalah satu perkara yang boleh merubah keadaan kita sekarang ini. Ya, karena kita lihat sekarang, jadi bukan hanya wabahnya, sih saya kira kita tidak ada masalah, ya, sama dengan flu biasa saja. Ya, tidak terlalu seperti yang kita dengar itu, tapi yang paling sensitif sekarang ini karena seakan-akan akan membagi zaman ini. Jadi pemikir-pemikir Islam itu harus sekarang ini mulai bagaimana pemikiran Islam yang terbaik yang kita lakukan setelah atau sezaman pandemi ini. Sama juga dengan kita, nilai-nilai tasawuf Gurutta itu. Bagaimana caranya kita boleh implementasikan dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Ya. Mungkin itu yang menjadi tujuan kita ya dalam mengadakan seminar ini, di samping yang paling utama adalah silaturahim. Nah, jadi Gurutta itu muhaddis. Karena Gurutta hidup sebagai seorang murabbi yang mempunyai lembaga pendidikan yang cukup baik menurut mereka. Ya, jadi Gurutta tidak memimpin tarekat. Dan Gurutta saya yakin dan pernah saya tanya, beliau tidak tertarik. Dia melihat bahwa menjadi seorang pendidik itu jauh lebih bermanfaat atau jauh lebih berkesan dibanding menjadi seorang mursyid tarekat. Itu pandangan Gurutta. Saya dengar langsung setelah bertanya begitu. Saya memang sering bertanya tentang hal-hal yang kalau dikatakan spiritual. Saya biasa tanya tanda-tanda kematian. Saya biasa tanya beliau tentang bagaimana menghadapi sakaratul maut. Saya sering bertanya, apalagi kalau sudah asar-asar itu kita makan goreng pisang bersama-sama minum. Saya selalu bertanya, bukan hanya cerita-cerita biasa. Saya bertanya tentang ilmu itu. Malah saya pernah tanya tarekatnya.
Guru saya ini punya tarekat. Katanya saya tidak punya tarekat. Dan saya tidak punya ijazah memimpin tarekat. Saya hanya mendapat ijazah membaca zikir tarekat. Ketika naik haji pertama pada tahun 30-an bersama Guru Tami Nasir, dia dapat seorang sufi di Madinah. Sufi itu adalah tarekat Muhammadiyah. Pada waktu itu masih banyak kali di Madinah dan di Mekah itu kumpulan-kumpulan tarekat. Jabal Qubais itu masih penuh dengan tarekat. Ya. Jadi Guru itu mengambil zikir tarekat Muhammadiyah. Tapi kita lihat wirid-wirid yang selalu dibaca ketika selesai sembahyang 5 waktu. Itu Guru tetap mengambil wirid tarekat Syattariyah yang diwariskan oleh Abdul Rauf Singkel dari Aceh, yang memang sudah berkembang di alam Melayu ini. Jadi Guru tidak merubah, ya. Hanya beliau itu meringkaskan saja. Nah, jadi beda itu Guru zikir-zikirnya dibanding kalau kita umpamanya ke Sumatera atau ke Jawa, ke pesantren-pesantren, itu zikir-zikirnya panjang-panjang. Tapi Guru ringkas-ringkas. Apalagi kalau dalam keadaan jamaah. Karena Guru memahami bahwa kalau kita jamaah tidak boleh panjang-panjang. Tapi kalau sendirian, nah itu barulah panjang-panjang. Dan Guru itu saya melihat sendiri dan mengikut kesimpulan saya, Guru tidak pernah terlepas sembahyang malam. Pernah tahun 77, gejolak tahun 77 itu. Mungkin ada sebahagian kawan-kawan yang pernah di Parepare. Tahun 77 gejolak, Guru dan beberapa ulama Sulawesi Selatan ini masuk Golkar. Sehingga masyarakat boleh dikatakan seakan-akan memboikot. Tidak setuju, bukan memboikot, tidak setuju. Malah di DDI sendiri itu berdiri sendiri Guru Semua aparat DDI yang lain itu semua di P3. Guru masuk Golkar sendirian, tapi Guru berpegang teguh bahwa ini adalah hasil istihara saya. Saya sudah 1 minggu istihara dan inilah alamat yang telah saya dapati dan saya rela masuk. Nah, jadi beliau masuk. Saya waktu itu sudah mahasiswa. Kawan-kawan mahasiswa ini sudah mengajak bagaimana. Ustadz, saya bilang saya di belakang Guru karena saya ini di DDI menganggap Guru sebagai murabi saya. Kalau Guru yang lain ini, itu guru-guru saya lah. Guru Pak Baja, Guru Yusuf Hamzah, Guru Bazainal, Guru Akib Sianka, dan ustadz-ustadz yang lain, saya anggap itu guru-guru saya. Tapi murabi saya adalah Guru Jadi dimanapun Guru saya mesti di situ. Itu prinsip pada tahun 77 itu. Jadi sehingga di waktu itu Guru tidak tinggal lagi di rumahnya, ya, karena dia tidak suka lagi bersama dengan anak-anak waktu itu di situ. Bukan tidak suka anak-anak itu, artinya dia tidak mau lagi diganggu, ya, dengan banyaknya percakapan-percakapan yang tidak sesuai. Dan menurut beliau hanya lebih tenang dia tinggal di kamar saya dan tidak mau lagi mengajar. Tidak mengajar di aula kita itu di Parepare itu. Ada 2 minggu tuh. Ya, disitulah saya mendengarkan banyak sekali cerita tentang perkembangan Darud Da'wah Wal Irsyad ini, mulai dari awal terbentuknya di Mangkoso,
Begitu juga bagaimana sedikit perbedaan pandangan dengan Guru Tajisada tentang beliau akan tunaikan permintaan Mangkoso pada waktu itu. Jadi sedikit ada perbedaan ya pandangan. Sebab Guru Tambo Dale ini adalah termasuk orang yang sangat diperlukan oleh Guru Tajisada, Mai Sengkang pada waktu itu. Beliaulah yang mengaturkan administrasi sekolah pada masa itu. Nah, karena Guru Ta kan punya ilmu manajerial. Nah, dia sudah tamat SI di Makassar waktu baru masuk ke Mai. Jadi ada sedikit pandangannya, pandai menyusun jadwal, pandai membuat absen dan sebagainya. Itu Guru Ta itu dulu. Malah Guru Tajisada itu waktu dia pergi ke Mekah pada tahun 30-an itu cepat-cepat dipanggil kembali. Katanya mati sekolah itu, mati Sengkang ini kalau tidak pulang. Terpaksa pulang. Guru Ta ini satu mungkin nilai yang perlu kita ambil. Beliau sangat patuh kepada gurunya. Beliau sangat hormat kepada gurunya. Dan saya melihat sendiri bahwa Guru Ta itu senantiasa bermimpi bertemu dengan Guru Tajisada. Itu satu-satunya gurunya yang selalu dimimpikan. Dan selalu mendapat pengajaran apabila mendapat kesusahan. Jadi waktu tahun 77 itu Guru Tajisada itu boleh dikatakan setiap malam itu datang. Dan nasihat yang saya dengar dari mulut beliau, irja' ila siratinal ula. Itu perkataan Guru Tajisada kepada Guru Taji Abdul Rahman Ambo Dale. Kamu mesti kembali kepada sejarah awal kita. Ya, di Sengkang itu menurut pandangannya Guru Ta. Ya, jadi merasa bahwa Guru Ta itu ketika DDI tahun 77 itu sudah meleset. Ya, tidak lagi sesuai dengan sirah yang pertama. Saya Guru Ta itu meyakini bahwa ini adalah satu berkah dan keberkatan ini akan diteruskan oleh 7 lapis ya pemimpinnya. Ya, kalau menurut beliau, saya terjemahkan bahwa itu adalah sebagai sanadul ilm atau syajaratul ilm. Itu pemahaman saya. Jadi kalau Guru Ta itu dia sebutkan yang paling awal itu adalah kakeknya Guru Tajisada, Guru Teru namanya. Nah, kemudian turun kepada Guru Tajisada, kemudian turun kepada beliau jadi ketiga, ya, keempat, kelima, dan ketujuh. Nah, jadi kalau 7 itu maknanya masih ada lagi yang banyak. Jadi saya terjemahkan bahwa Guru Ta ini sangat optimis bahwa DD ini akan berterusan. Sudah banyak kader-kader yang dibuat dan alhamdulillah Guru Ta saya yakin seorang murabi yang sangat berhasil. Kita lihat saja berapa banyak ulama yang sudah dicetak. Bukan hanya mulai dari Mangkoso, mulai dari Sengkang. Ya. Mulai dari Sengkang. Saya pernah mendengarkan cerita Guru Ta Kalisidendreng, Abdul Muhni Yusuf. Waktu saya sama-sama membuat tafsir Al-Quran bahasa Bugis di pesantrennya. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya Guru Ta itu waktu di Sengkang itu sudah mengajar kami ini semua nih. Saya sendiri katanya ini Pak Gandena. Guru Ta Abdul Muhni Yusuf itu pernah dia bonceng Guru Ta Abdul Rahman Dale dari Sengkang sampai ke Sidra, sampai ke Rapang. Dipanggil Maulid atau Isra Mi'raj lah begitu. Dia bawa ke situ. Kebetulan istrinya Guru Ta Muin orang Rapang.
Nah, karena Guru Tamung itu sebenarnya bukan orang Sidrap, dia orang Pamana, orang Wajo juga. Ya, cuma dia besar dan istrinya, keluarganya semua di Rapang. Jadi pernah dibonceng itu katanya. Dan beliau lah yang mengatakan bahwa sebenarnya Guru Ta itu hanya Guru Tajisada saja, bukan muridnya. Yang lain itu semua pernah diajar. Itu Guru Tambodale. Semua pernah diajar, jadi murid semua lah. Itu sebabnya Guru Tapabaja dari Sengkang, Guru siapa namanya, Amri Said, Guru Taminasir, itu semua kan dari Sengkang semua. Kemudian dibawa ke Mangkoso dan menjadi guru. Kalian Guru Tapongali, bukan dari Sengkang tetapi memang di Mangkoso. Jadi itu Guru Ta. Saya Guru Ta ini lebih tua daripada Guru Tajisada dari segi umur, lebih tua. Tapi dia belajar. Ya, setelah melihat bahwa Guru Tajisada ini jauh lebih tinggi ilmunya daripada beliau. Saya pernah jumpa seorang bekas murid Guru Tajisada di Wani, Palu. Namanya Kiai Mahmud, orang Bone, asal Bone. Dia tinggal di kampung Arab di Wani itu. Itu yang cerita sama saya. Katanya saya itu dulu hanya 7 orang diajar oleh pengaji sada di Sengkang. Nah, termasuklah Guru Ta ini. Guru Ta Daud, ada 7 orang katanya. Dan semua 7 orang ini katanya jadi ulama besar, termasuk dia sendiri, Ustadz Mahmud atau Syekh Mahmud ini. Nah, dia tinggal di Wani dan ada madrasahnya. Saya kira mungkin anaknya sekarang. Dan anak-anaknya semua dibawa ke Guru Ta belajar di Parepare pada masa itu. Nah, jadi sedikit Guru Ta ini saya kukuhkan pandangan saya bahwa beliau itu adalah seorang murabbi. Ya. Dan kalau kita baca di dalam ilmu tasawuf itu, murabbi itu sebenarnya jauh lebih kukuh hubungan kerohanian kita daripada orang tua yang melahirkan kita. Jadi murabbi itu jauh lebih dekat. Karena murabbi itu bertanggung jawab bukan hanya untuk ilmu, tetapi juga bertanggung jawab untuk akhirat kita. Itu Guru Ta. Jadi alhamdulillah saya yakin kita semua merasakan seperti itu. Sayyidina Ali mengatakan, man allamaka harfan fahuwa maulak. Kalau kamu diajar satu huruf saja, itu sudah menjadi tuan kita. Apalagi Guru Ta. Guru Ta bukan hanya mengajari ilmu. Saya merasa Guru Ta dari segi mengajari ilmu itu tidak terlalu beda dengan ilmu orang-orang lain. Nah, kalau semacam waktu saya itu Guru Ta Baja, Guru Ta Yusuf Hamzah, Guru Ta Abu Bakar dan sebagainya itu banyak sekali. Ulama-ulama pada masih mengajar itu. Tapi yang paling utama ini adalah mengajar adab. Dan inilah kedudukan muaddib atau murabbi, mengajarkan adab kepada kita. Bagaimana adab kita sesama manusia, bagaimana adab kepada Tuhan, itu diajarkan oleh Guru Ta. Kami di Parepare dulu kalau Ramadan, beliau selalu memberikan nasihat setelah asar. Baca satu ayat itu ayat-ayat akhlak. Wa ma taufiqi illa billah. Wattaqullaha wa 'allimukumullah. Apalagi yang biasa, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu diambil satu-satu. Kemudian diurai mengikut perasaan, mengikut pahaman dia, yang menimbulkan berbagai-bagai adab yang kita pahami dan kita langsung amalkan bersama dengan beliau. Jadi itu saya kasih kukuhkan bahwa Guru Ta ini
seorang murabbi. Dan saya walaupun sudah sampai ke Mesir belajar, di sana pun sudah berpuluh-puluh juga syekh-syekh yang tempat saya belajar, baik di universitasnya, Fakultas Usuluddin, maupun di masjid-masjid. Saya termasuk belajar tafsir dengan Syekh Sya'rawi langsung setiap hari Rabu. Saya belajar dengan Syekh Al-Adawi di Masjid Al-Azhar. Saya belajar fiqh Asy-Syafi'i, Syarh Al-Muhazzab, yang penulis Syekh Muti sendiri yang menulis itu di Bos. Tapi rasa tarbiyah murabbi itu belum terkalahkan dengan gurutta. Dan saya merasa gurutta itu murabbi, bukan sekedar muallim. Kalau yang lain ini muallim, mengajarkan ilmu. Hebat orang-orang Mesir. Syekh Muti kalau kita diajar tentang mazhab, tentang Syarh Al-Muhazzab itu, yang dia sambung daripada Syarah Al-Muhazzab Imam Nawawi, kemudian Imam Subki, kemudian dia sendiri yang ketiga. Luar biasa hebatnya. Begitu juga saya katakan tadi Syekh Sya'rawi, kalau kita dengarkan khawatirnya dengan tafsirnya, luar biasa. Gurutta tidak seperti itu di dalam memberikan ilmu dan adab ini. Tetapi rasa kita ini menerima, itu betul-betul rasa tarbiyah itu ada. Kesimpulan saya karena keikhlasannya gurutta itu. Itu yang selalu disebut saya juga, makana lillah fahuwal muttasil wa makana li ghairillah fahuwal munfasil. Gurutta dari sudut keikhlasan. Coba lihat apa pamrih gurutta mengajar di DDI. Tidak ada. Dan saya berani mengatakan bahwa sebenarnya di zaman gurutta itu tidak mungkin kita kembalikan seperti sekarang ini, karena yang DDI itu gurutta. Jadi kalau kita mau lihat DDI itu lihat gurutta waktu beliau. Coba yang menjadi perangkat administrasi di bawah ini tidak ada gunanya sebenarnya. Hanya mengatur di luar saja administrasi ini. Gurutta jalan sendiri. Karena gurutta DDI gurutta. Jadi waktu hidupnya gurutta, memang tidak ada orang yang berani bahwa gurutta berhenti jadi pimpinan DDI. Tidak ada ya, tak ada sedikit pun yang pernah berpikir seperti itu. Mungkin ada dulu kita dengar-dengar di muktamar, terkadang ada atau gurutta mau diganti sebagai ini, tapi itu hanya bicara politik di DDI, ya, supaya dia sendiri di bawah ini tidak diganggu gugat, supaya perhatian para muktamirin kepada gurutta. Padahal enggak. Bayangkan waktu itu masuk hutan. Masuk hutan itu gurutta Pak Baja sebagai ketua umum, tetapi setelah gurutta kembali langsung diserahkan kembali kepada gurutta. Tidak ada yang berani meneruskan gurutta. Ya biarlah gurutta istirahat apa segala, nanti kita enggak. Selama gurutta ada, dialah, karena DDI itu gurutta. Gurutta itu DDI. Ini sengaja saya sebut karena mungkin biasa kita dengar bahwa DDI ini seakan-akan adalah ciptaan para ulama Sulawesi Selatan. Itu saya kira satu kesilapan sejarah lah. Betul nama DDI itu dirembukkan oleh berbagai ulama. Itu tapi nama, simbol, itu dirembukkan. Tapi DDI sebagai lembaga, itu memang sudah ada. Itu sebabnya gurutta terima nama itu, kemudian langsung diintegrasikan. Semua mai di bawah Mangkoso itu diintegrasikan menjadi Darud Dawah wal Irsyad. Karena ulama sepakat.
Tidak ada yang boleh memimpin Dede itu. Kami hanya menyetor nama saja. Jadi kalau ada yang membantu itu namanya pembantu pendiri. Yang pendiri itu Gurutta. Jadi pemahaman saya itu DDI Gurutta DDI. Jadi wajarlah. Cuma yang aneh kalau sekarang ini, kita di DDI ini jangan mau ikut Gurutta, saya mau ikut Gurutta. Saya pernah dengar seorang, keluarga juga, saya tidak mau berhenti jadi ketua karena saya mau ikut Gurutta. Nanti meninggal baru diganti. Nah, sepatutnya tidak begitu. Sekarang kita ini bukan lagi Gurutta. Nah, kita ini hanya membantu untuk bagaimana menghidupkan kembali. Dan tidak apa-apalah kita ganti-ganti. Ya. Jangan mau menguasai sendiri-sendiri. Apalagi prinsip kita beda dengan prinsipnya Gurutta. Gurutta tadi disebutkan oleh Ustadz Ahmad Haidar. Anuku, anuna dede tanya anuku. Itu sering kita dengarkan dulu. Bahwa Gurutta itu, kalau dia membangun sesuatu, itu untuk dede. Tapi kalau dia pindah, umpamanya dia ke Kabalangan atau dia ke Parepare dulu, tinggalkan untuk dede Mangkoso. Padahal rumah yang diberikan oleh Peta Sopeng itu adalah Gurutta pribadi, bukan diberi kepada DDI. Tapi Gurutta merasa anuku anuna DDI. Jadi dia tinggalkan rumah itu, pindah, dibuatkan rumah lagi. Nah DDI. Semua di pesantren itu anuna DDI. Kabalangan juga begitu. Saya tahu Kabalangan itu rumah yang ada di tempat Gurutta dulu itu adalah sumbangan daripada Ketua Menteri Sarawak, tidak salah. Itu bantuan langsung itu. Langsung beliau datang dari Sarawak. Menyumbang untuk membuatkan rumah di situ Gurutta itu. Tapi enggak. Itu Kabalangan punya, DDI Kabalangan punya tuh. Jadi alhamdulillah itu sikap. Siapa lagi orang sekarang seperti itu? Bahwa anuku anuna itu DDI. Jadi itu, dan itu tidak perlu kita mengatakan kita juga mesti seperti itu sama Gurutta. Itu Gurutta lain. Dia memang dikhususkan oleh Allah. Saya akan baca nanti kitab tasawuf pengajian umum kita. Baca satu kitab, kita akan lihat di situ. Memang ada orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dunia ini semata-mata untuk mengabdi kepada agamanya. Saya kira kita belum sampai ke sana. Perhatian kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada pemilih kita dan sebagainya itu masih kuat. Ya, masih kuat. Ya. Kita tidak seperti itu, bahwa apa yang kita miliki ini semua kita serahkan. Dah. Malah banyak orang sekarang ini ragu menyumbang ke DDI karena itu. Nanti kita tahu katanya dia diambil orang katanya. Nah, saya biasa dengarkan seperti itu. Dan jadi menyumbang saja, apakah tanah, apakah ini. Tidak mau katanya. Saya tidak yakin dengan pengurus yang ada sekarang ini. Takut. Kalau Gurutta kan tidak ada rasa takut seperti itu karena dialah DDI. Adakah kita mau juga berusaha supaya ada orang seperti Gurutta itu? Berusaha itu nggak susah, tapi kita ingin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di antara IAPDK ini yang ditunjuk oleh Allah seperti itu. Mudah-mudahanlah anaknya Gurutta seperti itu. Alhamdulillah sekarang ini ya, sudah mulai masuk dalam ya, pesantren ya, dan sudah kita lihat keikhlasannya membina, tinggal kita semua yang harus membantu beliau itu bagaimana supaya dia boleh ya, mewarisi dan tidak ada halangan.
dia ada anak biologisnya. Jadi Ustadz Rashid Redha itu anaknya satu-satunya sekarang yang masih hidup. Dan saya perlu kasih tahu bahwa kenapa anaknya disebut Rashid Redha? Karena Dede ini sebenarnya nama Dede itu diambil daripada organisasi yang pernah dicipta oleh Rashid Redha di Mesir. Daruda ul Irsyad. Itu jarang orang yang pahami. Saya pahami ini dari orang yang mencetuskan nama itu. Abdurrahman Firdaus namanya. Ya. Seorang ulama Arab yang tinggal di Parepare. Sahabat Gurutta yang hadir waktu di Sopeng dulu itu. Dialah yang memberi nama bagaimana kalau kita namakan Daruda ul Irsyad. Dan ditelusuri, Abdurrahman Firdaus ini pernah menjadi anggota Daruda ul Irsyad di Mesir. Baru datang ke Indonesia ini berdakwah dan tinggal di Parepare, bergabung. Ya, kenal dengan ulama-ulama semua. Akhirnya beliau yang menyodorkan nama Darul Irsyad. Banyak nama waktu itu. Ada Aunur Rafiq, ada macam-macam nama ya, disebut di Sopeng dulu itu waktu Maulid. Maulid saja waktu itu. Di masjidnya Gurutta Sopeng, kali Sopeng. Gurutta Daud. Ya, jadi di situ dicetuskan Darul Irsyad ini adalah satu organisasi madrasah pemikiran Syekh Rashid Redha. Nah, jadi pembaharu itu. Jadi Gurutta itu sebenarnya dia tertarik sampai anaknya pun dinamakan Rashid Redha. Guru Tamri pun menamakan anaknya Ahmad Rashid Redha sebenarnya, tapi di bawah Redhanya Ahmad Rashid saja. Karena Guru Tamri ini termasuk orang yang paling taat patuh dari sudut pengajaran bimbingan kepada DDI. Beliau itu, Guru Tamri, cuma cepat meninggal. Memang Gurutta waktu hidupnya, kita semua yang dekat ini tahulah bahwa ada orang-orang yang sudah diharapkan menggantinya, tapi semua duluan meninggal. Yang paling awal saya ingat dulu Guru Tamin Nasir, yang pernah wakil Menteri Agama di Jakarta. Ini ada anaknya, Ustadz Furkan Amin. Itu dulu selalu dikatakan setiap dia datang selalu Gurutta peluk dia bahwa inilah nanti akan yang meneruskan, tapi duluan meninggal. Ada lagi di Mekah Ustadz Sabir Bugis, tapi duluan juga meninggal. Itu juga dulu selalu disebut-sebut di hadapan kita semua dalam pengajian bahwa inilah yang akan meneruskan nanti. Ada 2-3 orang disebutkan di situ. Tapi semua sudah terlepas. Malah anaknya sendiri hanya 1 hari atau 2 hari dia pegang, nah terus meninggal juga. Jadi itulah sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa ada 2 dalam bincang-bincang saya ini. Saya tidak sebutkan pembentangnya, bincang-bincang. Gurutta itu adalah sebagai murabbi yang paling utama. Kemudian yang kedua, Gurutta itu DDI. DDI itu Gurutta, tidak boleh dipisahkan. Ya. Dan saya kira sampai sekarang ini belum ada orang seperti itu. Kita ini hanya membantu saja. Kita apalah diganti. Saya sendiri sekarang ini selalu mengatakan kepada IABK ini, generasi milenial ini, supaya nanti setelah muktamar itu siap-siaplah untuk meneruskan perjuangan Dede ini. Kami yang tua-tua ini biarlah jadi sumber ilmu, biarlah jadi penasehat. Ya, jadi jangan lagi terjun. Ya, seperti itu. Itu yang kami harapkan lah. Ya, kami harapkan. Ya, karena kami tidak mampu seperti Gurutta. Ya, tidak mampu. Ya, jadi kita harapkan semua. Jadi mari kita kerjasama lah. Melihat Dede ini. Ya. Dan satu hal yang mungkin perlu juga saya sebutkan di sini sebagai nilai-nilai sufisme.
yang ada pada gurutta. Saya melihat gurutta ini dalam muamalah kepada sesama manusia. Itu dia tidak beda-bedakan. Anaknya sendiri, anak orang lain, malah anak orang lain terkadang lebih dibanding dengan anaknya sendiri. Orang tua, orang muda, orang apa. Saya tidak pernah merasakan gurutta. Ikombo, tidak pernah iko. Saya mengatakan idi. Itu bahasa gurutta. Bahasa gurutta sangat halus kepada siapapun. Kepada istrinya, kepada anaknya. Tidak pernah iko. Iko tidak. Tidak. Idi. Saya kira ini perlu yang menjadi perhatian kepada kita. Kemudian gurutta juga mengajarkan seperti yang dia wariskan dari Imam Asy-Syafi'i. Nahnu nakrah al-khata' walakin la nakrah al-mukhti'. Kami semua tidak suka dengan kesalahan. Kami semua tidak suka dengan dosa. Tapi jangan tidak suka kepada orang yang berdosa. Kepada orang yang bersalah jangan. Itu sebabnya dulu gurutta ini selalu kita, terkadang saya sendiri, saya pernah menjadi pimpinan Madrasah Aliyah dulu di Parepare. Banyak kebijaksanaan yang kita buat tidak disukai oleh gurutta. Anak yang terlalu nakal, kita keluarkan. Nah, datang menghadap gurutta, terima kembali. Katanya ini kan anak ini mau belajar. Yang kamu tidak suka itu kan akhlaknya. Jadi kalau dia rubah katanya, tidak ada masalah. Ya, sekarang sudah jadi anak baik sekarang ini. Betul juga. Gurutta. Artinya gurutta itu walaupun bagaimana jahatnya orang, dia melihat bukan kejahatan itu. Tapi dia lihat adalah hamba Allah. Ya kan nega pungalata alamat dan pengengi, apalagi saya sebagai makhluk Allah. Jadi itu gurutta. Ini falsafah hidup yang perlu menjadi prinsip kita dalam hidup ini. Tidak pernah dia melihat kekurangan orang yang berdosa, orang yang salah, orang yang enggak. Tetapi yang tidak disukai itu memang kita tidak suka semua lah. Tetapi orangnya jangan. Itu adalah makhluk Allah. Kita mesti cintai. Sama dengan Nabi. Lalu orang Yahudi yang meninggal berdiri. Sahabat mengatakan, kenapa berdiri? Itu kan orang Yahudi katanya. Orang Yahudi itu bukan manusia. Artinya mayat itu harus dihormati. Walaupun agamanya agama lain. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah, oleh Gurutta, Jabir Rahman Abu Dalib. Ya, saya kira ini banyak lagi sebenarnya kalau kita bicara seperti itu. Dan saya kira Gurutta menulis banyak buku. Alhamdulillah sekarang ini kita ada usaha untuk menerbitkan kembali buku-buku itu. Kita edit, kita perbaiki yang bahasa Bugis, yang bahasa Arab. Ya, kita edit semula oleh kawan-kawan. PB baru saja meng-SK-kan beberapa orang untuk meneliti kembali buku-bukunya Gurutta yang puluhan itu, supaya menjadi bacaan tatapan kita, dan kalau boleh diajarkan ke lembaga-lembaga pendidikan Darud Da'wah wal Irsyad, supaya nilai itu. Sebab saya katakan itu tadi, Gurutta ini, dia seorang murabbi, bukan seorang muallim saja, bukan sekedar mengajarkan ilmu. Kalau Gurutta itu mengajar berapa saja. Bayangkan kalau dia mengajar kami satu kitab. Saya pernah dihadiahkan kitab Hasyiah As-Sawi. Itu syarah daripada tafsir Jalalain. Dia hanya bacakan 2-3 lembar mukaddimahnya, istilahnya, katanya baca terus. Tidak perlu kita, itu keberkatan beliau. Tidak perlu dibaca semua di depannya. Dan saya lihat ulama-ulama di Timur Tengah pun begitu juga. Kalau menjazahkan kitab kepada kita, kita tidak baca semua kitab itu. Kita hanya baca istilah. Kalau sudah bagus, sudah ini oke. Kami jazahkan buku itu. Saya dapat banyak buku-buku turas ahli sunnah dari ulama-ulama kita
ya, secara ijazah. Ya, secara ijazah buku-buku Imam Nawawi, buku-buku Imam Ghazali, itu dapat kita langsung. Ya, karena itu adalah merupakan metodologi manhaj yang digunakan ulama kita sejak berzaman dahulu. Ya, bukan langsung kita baca buku itu, kita ini, tidak. Demi keberkatan itu. Begitu juga gurutta ini kita ambil buku-bukunya, kita baca, kita jadikan sebagai satu keberkatan. Sebab gurutta itu mengijazahkan kepada seluruh muridnya buku-bukunya ini. Ya, mengijazahkan. Dan saya kira itu cara yang paling baik yang perlu kita kembalikan. Jadi mudah-mudahan tidak lama lagi nanti kita sudah mendapatkan risalah-risalah gurutta itu untuk menjadi tatapan masyarakat, terutama warga Darud Dawah wal Irsyad. Saya kira cukup panjangnya, mohon maaf. Secara oral terbuka saja begini, tidak mempunyai standar. Mudah-mudahan kita mengharap ada manfaatnya, sharing ya pengalaman ya bersamaan di gurutta. Kalau kita bicara di gurutta ini tidak akan habis. Apalagi saya ini yang hampir 10 tahun, ya malah lebih kalau dihitung juga di Kabalangan. Jadi sudah cukup lama. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya lihat yang perlu kita jadikan sebagai panduan hidup. Kemudian terakhir, saya juga mungkin ingatkan, saya itu pernah terlalu tertarik membicarakan hal-hal maunah dari gurutta atau karamah. Ya, datangnya uang, datangnya apa, itu saya kira bagi saya tidak penting itu. Ya, tidak penting. Itu adalah karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya ketakwaannya sudah sampai ke puncaknya, jadi maknanya dia diberilah ya, sesuatu yang begitu. Tidak perlu saya juga mau belajar supaya ada uang datang, ada. Gurutta itu titik klimaks ketakwaan sudah ada, dan apa yang dibantukan kepadanya itu adalah satu keperluan yang tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan itu. Saya kira kita semua dapat seperti itu, cuma tidak berupa uang lah. Mungkin pernah jatuh dari mobil masih selamat, mungkin tidak pernah dirasakan langsung ada orang datang memberikan uang atau memberikan makanan dan sebagainya. Itu kan rezeki yang tidak disangka-sangka. Semua orang dapat maupun seperti itu. Ini saya sengaja menyebutkan itu karena kita jangan terpancing dan ini melihat kelebihan gurutta di situ. Saya melihat kelebihan gurutta itu dari dua sisi tadi. Sebagai seorang murabbi, dan beliau adalah DDI. Jadi bukan organisasinya yang DDI yang mengajar, tapi dialah sebagai DDI. DDI adalah gurutta. Gurutta adalah DDI, tidak boleh dipisahkan. Dan demikian, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.